Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Karabul Majid dari Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan ide bisnis yang telah saya buat, yaitu BlueSeeds. Di Indonesia, melimpah akan air bersih. Tetapi saya menemukan permasalahan yang cukup serius, yaitu banyak masyarakat yang menggunakan air dari toren ataupun sumur tidak mengetahui kualitas air yang mereka konsumsi sehari-hari. Air tersebut bisa saja keruh, tercemar oleh bakteri, atau bahkan mengandung TDS yang sangat tinggi. Namun mereka tidak menyadari akan hal itu sebelum air tersebut berubah warna atau memiliki bau. Hal ini dapat terjadi dikarenakan tidak adanya alat monitoring yang murah dan otomatis, sehingga mereka tidak dapat mengetahui kualitas air yang mereka konsumsi sehari-hari. Jangka panjang, jika hal ini terus-menerus terjadi, akan berpengaruh terhadap kesehatan. Kini BlueSeens hadir untuk menangani hal tersebut. BlueSeens merupakan alat sensor otomatis yang dipasang di toren ataupun di sumur untuk memantau kondisi air secara real time. Terdapat tiga fitur utama. Yang pertama, real time detection. Yang kedua, mobile alert. Dan yang ketiga, super low cost device. Berikut adalah bisnis model kanvas yang telah saya buat. Key partners yang eh, bekerja sama dengan BlueSeens. Yang pertama adalah UMKM alat elektronik. Karena ini alat sensor yang membutuhkan alat-alat elektronik, maka kami bekerja sama dengan UMKM alat elektronik. Yang kedua, komunitas pecinta lingkungan. Dengan bekerja sama dengan komunitas pecinta lingkungan, saya berharap dapat membranding alat sensor ini lebih jauh. Yang ketiga ada lembaga SCR yang berfokus pada air bersih dan yang terakhir adalah pemerintah desa. Key activitiesnya dimulai dari perakitan sensor sederhana, kalibrasi dasar kualitas air, pengembangan aplikasi mobile sederhana, edukasi dan sosialisasi ke masyarakat, dan juga menguji di beberapa rumah atau di beberapa desa. Kami tidak hanya menjual produk, tetapi kami juga aware terhadap kesehatan masyarakat di Indonesia dengan adanya edukasi dan sosialisasi ke masyarakat. Selanjutnya ada key resources. Tim kami menggunakan di bidang elektro, IT, dan juga lingkungan. Di bidang elektro itu perakitan sensor, di bidang IT untuk pembuatan aplikasi, dan di bidang lingkungan untuk menganalisis air. Yang kedua ada komponen sensor, kami akan menganalisis dari pH, TDS, dan juga turbidity-nya. Terus ada modul IoT, laptop dan software open source untuk pengembangan aplikasi dan tempat produksi untuk merakit sensornya. Value proposition yang kami tawarkan yaitu sensor yang dapat mengetahui kualitas air yang murah dan bisa dipasang dengan mudah di toren ataupun di sumur. Yang kedua, memantau pH, TDS, dan juga kekeruhan secara otomatis dan real time. Dan juga yang ketiga, itu terhubung ke HP. Jadi, jika air tersebut sudah tidak layak untuk digunakan karena adanya pencemaran bakteri ataupun TDS-nya yang tinggi, maka akan ada notifikasi yang muncul ke HP yang ada yang akan muncul ke aplikasi yang terdapat di HP yang telah di-download. Selanjutnya ada customer relationship. Kami akan memberikan garansi 3 sampai 6 bulan dan juga layanan pemasangan alat. Channelnya kami akan menjual di marketplace seperti TikTok dan marketplace seperti Tokopedia dan juga Shopee. Lanjut ada Instagram juga TikTok untuk membranding brand dan juga membuat konten. Terus workshop komunitas lingkungan, kami sekali lagi tidak hanya menjual produk tetapi juga eh, melakukan workshop terhadap kesehatan. Customer segmennya tentunya ibu rumah tangga yang paling utama, desa yang membutuhkan monitor kualitas air dan komunitas lingkungan. Terus ada cost strukturnya, pembelian komponen elektronik, pengembangan aplikasi mobile,
pengujian dan kalibrasi, biaya kemasan dan perakitan, dan yang terakhir ada promosi. Revenue streamnya itu yang utama dari penjualan unit sensor itu sendiri, yang kami jual di harga sekitar 150 sampai 250 ribu. Terus ada paket pemasangan dan edukasi, ada langganan aplikasi premium juga, jadi pelanggan itu bisa mengupgrade aplikasinya ke aplikasi premium untuk mendapatkan grafik dan juga penyimpanan yang lebih. Terus ada penelitian kolaboratif dengan kampus atau instansi. Selanjutnya kita akan memasuki ke administrasinya. Yang pertama ada fungsi perancangan atau planning. Visi dari perusahaan saya yaitu menjadikan penyedia sensor kualitas air terjangkau yang membantu masyarakat Indonesia memperoleh akses air bersih melalui teknologi sederhana dan edukasi yang berkelanjutan. Dengan misi mengembangkan sensor kualitas air yang murah, akurat, dan mudah digunakan oleh masyarakat. Yang kedua, memberikan edukasi tentang pentingnya kualitas air untuk kesehatan. Yang ketiga, mendorong kolaborasi dengan desa, komunitas, dan lembaga lingkungan. Keempat, menyediakan layanan monitoring air berbasis aplikasi yang informatif dan mudah diakses. Saya juga sudah membuat analisis SWOT-nya dengan strength itu harga yang terjangkau, aplikasi terhubung langsung ke HP untuk notifikasi kondisi air, dan produk relevan untuk masyarakat yang menggunakan air sumur ataupun air toren. Weakness-nya, akurasi tidak seperti sedetail di laboratorium, perlu perawatan secara berkala karena ini sensor, takutnya sensornya rusak. Yang ketiga ada biaya produksi yang relatif tinggi. Opportunitiesnya banyak desa dan rumah yang tidak mengetahui kondisi airnya sehingga mereka membutuhkan alat ini. Minim pesaing lokal yang untuk sensor yang murah, yang berbasis aplikasi, dan juga meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan. Thirdnya yaitu teknologinya mudah ditiru, sensornya bisa saja rusak jika ada endapan yang mengenai sensor tersebut, dan juga daya beli masyarakat. Smart goals yang sudah saya tentukan 6 bulan ke depan, BlueSense ini akan berfokus pada pengembangan produk dan juga uji coba pasar. Dengan timeline, bulan pertama itu pengembangan dan perakitan alat, bulan kedua pembuatan aplikasi, bulan ketiga uji coba lapangan di 3 desa, bulan keempat dan kelima pemasaran produk, bulan keenam itu evaluasi. Selanjutnya ada fungsi organisasi untuk organizing. Jadi organisasi di perusahaan saya itu ada CEO, divisi riset dan teknologi, divisi pengembangan aplikasi, divisi produksi, divisi marketing, dan divisi finance. Secara singkat, CEO itu yang mengambil keputusan strategis, divisi riset teknologi itu mengembangkan alat sensornya, divisi pengembangan aplikasi itu untuk membuat aplikasi, divisi produksi untuk merakit dan juga mengecek sebelum dijualkan, divisi marketing itu untuk yang memegang marketplace dan juga Instagram, TikTok, dan mencari mitra divisi finance yang mengurus tentang keuangan. Selanjutnya ada fungsi kepemimpinan dan motivasi. Gaya kepemimpinan yang saya ambil itu demokratis karena saya membutuhkan ide-ide kreatif dari staf-staf dan juga untuk pengembangan produknya. Program motivasinya yang pertama ada hygiene factor dan yang kedua ada motivator factor. Untuk hygiene factor ini, saya berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, jam kerja yang fleksibel, dan juga komunikasi yang terbuka di pekerjaan. Yang kedua, motivator faktor. Ini kan saya akan berusaha memberikan seminar-seminar untuk menggali lebih ilmu-ilmu yang dapat bermanfaat ke depannya. Terakhir ada fungsi pengendalian, yaitu KPI utama. KPI utama itu ada KPI penjualan dan KPI tingkat kepuasan pelanggan. KPI penjualan itu target kami itu penjualan 20 unit per bulan dan juga mengukur kesehatan finansial bisnis. KPI tingkat kepuasan pelanggan itu minimal 85% pelanggan merasakan kepuasan atas alat ini dan juga yang diukur dari rating marketplace dan juga feedback pengguna. Caranya, kami akan melakukan rapat mingguan dan juga laporan bulanan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai ide bisnis yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan selama presentasi, baik itu ucapan maupun teknis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.